semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat ya. Kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari tidur kami hingga pada pagi hari ini. Semua itu karena berkat Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, biarlah Engkau membuka ibadah kami ini dari awal dan akhirnya nanti. Tuhan Yesus, ke dalam tangan kami serahkan hidup kami, Engkau atas nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, di dalam hidup kita Tuhan Yesus berkuasa. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, saat kita berjalan dan saat kita apapun, kita harus selalu berjalan bersama Yesus. Maka itu kita sama-sama bernyanyi, jalan serta Yesus. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Samuel Kecil.
akan dibawakan oleh Pak Sadra. Anak-anak siapkan dirimu mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah dan sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, menolong kami sehingga kami dapat beribadah. Dan Tuhan masih memberikan kami kekuatan untuk kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Berkatilah kami dalam waktu pemberitaan firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, konsentrasi, dan tolonglah kami Tuhan agar kami dapat duduk dengan tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak semua, Bapak mau memastikan bahwa anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Dan juga ya, buku catatan ibadahnya. Jangan lupa untuk dicatat selama pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya yang terambil di dalam Lukas. Ayo kita buka sama-sama Lukas pasal 7. Kita akan membaca bersama-sama ayat 1 hingga ayat 10. Lukas pasal 7 ayat 1 hingga ayat 10. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ya, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini anak-anak semua. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Ya anak-anak, ketika kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita dapat melihat ya bagaimana Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka pergi ke kota Kapernaum. Ya, mereka pergi ke kota Kapernaum. Dan di Kapernaum itu tinggallah seorang perwira anak-anak. Ya, perwira ini adalah seorang prajurit ya, namun prajurit yang sudah kelas atas. Nah, perwira tentara ini dia mempunyai seorang hamba anak-anak. Dia mempunyai seorang hamba, namun kondisinya hambanya ini saat itu sedang sakit, ya. Dan perwira ini, ya, dia sangat sedih. Dia melihat hambanya sedang sakit, ya. Kalau kita melihat, ya, di dalam ayat 2 Alkitab
menerangkan bahwa hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Bayangin anak-anak, berarti hambanya ini sedang sakit parah, ya. Dan perwira ini melihat hambanya dengan sedih bahwa hambanya ini hampir mati, ya. Perwira ini sangat sedih anak-anak. Namun tiba-tiba datang orang yang memberitahu bahwa Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Wah, dari sini kita dapat melihat anak-anak bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah tersebar namanya di berbagai penjuru daerah. Bahkan di Kapernaum, ya, Tuhan Yesus dikenal oleh orang-orang sana, ya. Namun sayangnya mereka, ya, mengenal Tuhan Yesus hanya dari mulut ke mulut. Mereka belum melihat secara langsung bagaimana Tuhan Yesus itu. Namun mereka mengatakan kepada perwira ini bahwa Tuhan Yesus datang dan berada di Kapernaum. Sehingga perwira ini menyuruh orang ini pergi. Menyuruh orang ini pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Nah, anak-anak, dari sini kita dapat mulai melihat bagaimana dan bagaimana perwira ini, ya, dia sepertinya pernah mendengar tentang siapa itu Yesus, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk dapat menyembuhkan hambanya, ya. Kalau di dalam ayat 3 kita dapat melihat bahwa perwira itu menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk meminta dia datang menyembuhkan hambanya. Wah, berarti perwira ini dia sepertinya sudah tahu bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang berkuasa, orang yang hebat, ya. Bahkan kondisi hambanya yang hampir mati, perwira ini, ya, meminta dan memohon supaya Yesus dapat datang dan menyembuhkan hambanya, ya. Lalu setelah perwira itu menyuruh orang itu pergi, ya, maka kemudian pergilah orang itu untuk mencari di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus berada di Kapernaum, tetapi mereka belum tahu di mana Tuhan Yesus berada. Tetapi sepertinya nggak sulit anak-anak untuk menemukan Tuhan Yesus di daerah itu, karena mereka cukup bertanya di mana Tuhan Yesus berada. Wah, ya, Tuhan Yesus kalau ibaratnya sekarang itu dia seperti artis. Dia tahu, mereka tahu di mana Tuhan Yesus berada. Tetapi Tuhan Yesus lebih daripada artis anak-anak. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan tidak lama kemudian orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, ya, bahwa ia layak untuk engkau tolong, ya, sebab dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, ya. Utusan dari perwira ini memohon kepada Tuhan Yesus untuk datang, ya, kepada perwira ini untuk dapat menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Nah, ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumah perwira ini, ya, dan ketika dalam perjalanan ternyata perwira ini mengutus lagi anak-anak, mengutus lagi, ya, sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Nah, anak-anak, ternyata perwira ini dia tidak enakan, ya. Dia sungkan kalau Tuhan Yesus harus capek-capek datang ke rumahnya, harus jauh-jauh datang ke rumahnya, harus repot-repot untuk datang ke rumah perwira ini. Perwira ini tidak mau. Tetapi dengan iman, sahabat-sahabatnya berkata bahwa sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia
mengerjakannya. Nah, anak-anak, di dalam ayat 9 ya, kita dapat melihat bagaimana respon Yesus ketika mendengar perkataan itu. Setelah mendengar perkataan itu, ya, ia heran akan dia, ya. Ia heran akan mereka, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata kepada mereka, ya, berkata kepada banyak orang yang mengikuti dia, dia berkata bahwa aku berkata kepadamu bahwa iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus ya memuji bagaimana iman, ya, bagaimana iman dari orang ini, ya, tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini, ya, di antara orang Israel. Ya. Namun Tuhan Yesus menemukannya di Kapernaum. Nah, anak-anak, bagaimana ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu, ya, maka ketika orang itu disuruh kembali ke rumah, maka didapatinya bahwa hamba itu telah sehat kembali. Ya, anak-anak, sungguh luar biasa ya, bagaimana iman, ya, dengan iman maka hamba itu dapat sembuh, ya. Hamba itu pada akhirnya dapat sembuh. Jadi anak-anak, apa kira-kira yang dapat kita pelajari dari teks firman Tuhan pada hari ini? Dari cerita firman Tuhan pada hari ini? Ya, tentu saja kita harus yakin dan percaya kepada Yesus. Kita harus yakin seperti perwira di Kapernaum, bagaimana dia percaya kepada Yesus. Dia beriman kepada Yesus bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Wah, luar biasa bukan? Kita harus belajar seperti perwira ini, anak-anak. Ya, kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Ya, perwira ini percaya kepada Yesus. Dan inilah yang disebut dengan iman, anak-anak, yaitu yakin dan percaya. Percaya kepada Yesus. Kita juga harus beriman kepada Yesus, ya, yaitu yakin dan percaya. Anak-anak, apa yang menjadi kesulitan anak-anak saat ini? Apakah anak-anak kesulitan dalam belajar? Apakah anak-anak kesulitan dalam mata pelajaran tertentu? Atau apakah anak-anak merasa bosan? Sudah terlalu lama belajar di rumah, ya, selama ini belajar online, bahkan ibadah kita melalui video. Apakah anak-anak merasa bosan? Apakah mungkin anak-anak ada masalah di rumah? Mungkin dengan orang tua, ya, mungkin dengan ekonomi keluarga. Anak-anak, apapun yang menjadi masalah anak-anak saat ini, apapun yang anak-anak alami saat ini, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu apa yang anak-anak alami pada saat ini. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kesulitan anak-anak pada saat ini. Maka anak-anak, Tuhan Yesus mau supaya kita meminta, supaya kita datang kepada Yesus, supaya kita memohon kepada Yesus, supaya kita percaya kepada Yesus dan beriman kepadanya. Tuhan Yesus mau supaya kita berdoa dan meminta pertolongan kepadanya. Dan kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong apapun yang menjadi kesulitan kita. Mintalah dengan iman, mintalah dengan yakin, mintalah dengan percaya, mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa apapun yang menjadi kesulitan kita saat ini, kita katakan kepada Dia, Tuhan, tolonglah aku. Saat ini aku sedang dalam kesulitan. Mintalah kepada Tuhan, anak-anak, dengan iman, dengan yakin, dan dengan percaya, bahwa Yesus Kristuslah yang berkuasa untuk menolong kita. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, iman kita semakin dikuatkan untuk kita terus
ya, meminta kepada Tuhan, untuk kita terus memohon kepada Tuhan, ya, untuk kita tetap yakin, untuk kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, ya, seperti seorang perwira yang dengan iman dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah kita juga, ya, terus yakin dan percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami memiliki Kristus yang luar biasa, bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami terus yakin dan percaya, untuk kami mau datang memohon kepada Tuhan dengan iman. Tolonglah kami Tuhan, untuk anak-anak-Mu semua, untuk kami yang saat ini mungkin sedang dalam kesulitan, untuk kami yang saat ini sedang dalam masalah. Tolonglah kami Tuhan, apapun yang menjadi kesulitan kami, apakah itu di rumah, di dalam keluarga, dengan teman-teman kami, ataupun dalam pembelajaran di sekolah. Tolonglah kami Tuhan, ya, Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan kami, dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami Tuhan terus pelihara iman kami dan percaya kami kepadamu. Dan Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami. Berkatilah kami semua, supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami setelah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah tahu bahwasanya Tuhan itu berkuasa dan dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, hari ini kita mengagungkan nama Tuhan. Kita bernyanyi, Allahku besar. Kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Pak Sadra. Ya anak-anak, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan aktivitas kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah yang boleh berlangsung sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah puji-pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan, biarlah itu menjadi harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami supaya kami dapat terus memuji dan menyembah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah ini. Tuhan tolong sertailah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sebentar kita akan belajar. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.